Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin malam Selasa, malam ke-18 dari bulan Ramadan, maka Ramadan telah hendak meninggalkan kita dan kita sudah masuk 18 hari. Maka hanya sekedar 11 hari kita akan menelusuri puasa Ramadan ini. Dan insya Allah di 10 hari terakhir kita melaksanakan iktikaf dan dipersilahkan kepada ikhwah, para santri dan yang lainnya untuk beriktikaf, dan kita akan memberikan amplop jika bagi mereka yang beriktikaf sampai selesai. Maka alhamdulillah kita masih melanjutkan kajian menuntut ilmu dari kitab Riyadhus Shalihin di daurah Ma'had Imam Muqbil Al-Wadi'i yang pertama ini, yang mana kita menyelesaikan dari bab-bab kitab Riyadhus Shalihin serta qiraah al-asyarah dari juz amma. Maka sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-27 dari Suhaib ibnu Sinan. Namun sebelum itu dipersilakan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matn. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa ali Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu ana nasan min ansar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahu thumma sa'aluhu fa'atahu hatta nafida ma 'indahu faqala lahu hina anfaqa ma 'indahu kulla shay'in faqala lahu hina anfaqa kulla shay'in biyadihi ma yakun min khairin fa'adakhirahu ankum wa man yasta'fif yu'ifahullah wa man yastaghni yughnihillah wa man yasabbar yusabbiruhullah wa ma u'tiya ahadun khairan ata'an wa awsa'a min as-sabr. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah, an Abi Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhuma anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma indahu wa qala lahum hina anfaqa kulla shay'in biyadihi ma yakun min khairin falan addakhirahu ankum wa man yasta'fifu yu'ifahullah wa man yastaghni yughnihillah wa man yatasabbar yusabbirullah wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Muttafaqun alaih. Bismillah. Qala Nawawi rahimahullah ta'ala an Abi Sa'id bin Sinan Ibnu Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu qala anna nasan min ashabi Rasulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahu thumma sa'aluhu fa'atahu hatta nafida ma 'indahu fa qala lahum hina anfaqa kulla shay'in bi yadihi ma yakun min khairin falan addakhirahu 'ankum wa man yasta'fif yu'iffuhu Allahu wa man yastaghni yughnihillahu wa man yatasabbar yusabbiruhullahu wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabri. Bismillah. Qala Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Abi Yahya Suhaib ibn Sinan. Wa Suhaib ibn Sinan minas sahabi al-muhajirin, kana lama hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kama qissatuhu fi haditsin sahih. Lama hajara
Fa'atahu Quraisy faqala irji'. Maka di saat dia safar dari keutamaannya untuk melaksanakan hijrah, maka dia dilarang oleh Quraisy dan dicegat untuk dipulangkan. Maka akhirnya dia mengatakan, ana indimal, aku mempunyai harta yang banyak, aku simpan di rumah fulan, itu ambil semuanya untukmu. Dan begitu pun di rumah fulan, ambil semuanya untukmu. Maka akhirnya sepakat. Sampai Suhaib ibnu Sinan mengatakan, antum araftum man ana fi Quraisy, ana armakum. Kalian mengetahui bagaimana kedudukanku di Quraisy. Aku termasuk sniper yang paling jitu dari panah-panahku. Maka kalian semuanya melarangku, aku akan memanah kalian satu persatu dan kalian semuanya jatuh dan aku akan mengeluarkan pedangku jika kalian tidak mau menerima dari hartaku. Maka akhirnya mereka yang mencegat dari kelompok yang banyak dari Quraisy menerima. Oke, kita sepakat. Kalau memang benar, tunjukkan di mana. Maka setelah ditunjukkan dan sepakat, akhirnya Suhaib ibnu Sinan walla sabilahu, dibiarkan untuk berlalu dengan bebas. Maka Suhaib ibnu Sinan termasuk sahabi yang kaya raya, namun hartanya habis untuk menebus dirinya kepada Allah dalam hijrah lillah wa li rasulih. Maka akhirnya dibiarkan dan sampai kepada Nabi. Dan Nabi mengetahui sahabi ini, diberi tahu oleh Jibril, tentunya wahyu. Maka barulah sampai Abu Yahya Shihab ibnu Sinan ilal Madinah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rabihal bay ya Aba Yahya, Rabihal bay ya Aba Yahya. Famin aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'rifu dhalik illa min wahyi. Fa kaifa ya'rif Nabi anna Aba Yahya Suhaib ibn Sinan ishtara nafsahu wa yuhajir bi amwalih. Dari mana dia tahu Nabi Muhammad padahal belum bertemu? Dan dia keluar, Nabi tidak mengetahui kapan keluarnya. Dan tidak ada handphone pada saat itu. Suhaib ibnu Sinan menelpon Nabi, aku dicegat di Makkah dan sebagainya. Maka dari mana Nabi? Baru bertemu, Rabihal bay ya Aba Yahya, Rabihal bay ya Aba Yahya. Maka engkau telah beruntung dengan jual beli bisnismu, di mana engkau menjual dirimu dengan harga yang melimpah agar engkau bisa hijrah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka turunlah ayat wa minan nasi may yasri nafsahu dan seterusnya, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Maka inilah dari keutamaan Suhaib ibnu Sinan yang lewat di kepala kita sekarang. Dan sahabi yang agung ini ma'ruf juga meriwayatkan di hadis apa yang sering kita lewati di permasalahan ru'yatillah. Tafsir dari ucapan Allah apa? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Faja'a tafsir fi sahih Muslim, lilladzina ahsanul husna ay lil mu'minin yadkhulunal jannah, masuk kepada surga. Wa ziyadah ay an-nadhar ila rabbina jalla wa ala. Kadzalik min hadits Suhaib ibnu Sinan. Fahada rajul as-sahabi al-adim Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu anhu berkata, meriwayatkan dari Nabi,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kulluhu lahu khairun. Maka sangat menakjubkan, itu maknanya. Ajaban li amril mu'min, sangat menakjubkan perkara yang ada pada kaum mukminin. Inna amrahu kulluhu lahu khairun, maka segala perkaranya adalah kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, maka tidak ada yang hidup di dunia ini dalam segala kebaikan kecuali orang yang beriman saja. Bagaimana Nabi dalam keadaan terheran-heran dan takjub dengan sifat mukmin? Dua perkara di sini yang menjadi poin. In asobathu sarra syakara fakana khairan lahu. Maka jika dia diberikan kenikmatan oleh Allah, maka dia bersyukur. Wa in asobathu dharra sabara fakana khairan lahu. Dan yang perkara kedua, jika dia ditimpa malapetaka, dia bersabar. Dan ini poin pendalilan kita di bab as-sabr. Maka yang demikian itu sangat baik bagi dia. Maka di sini barakallahu fikum, makna dari hadis kesimpulannya adalah Nabi sangat terheran-heran. Nabi sangat takjub dengan sifat mukmin. Hidup di dunia ini dalam keadaan semuanya baik. Kenapa? Rahasianya tadi, jika mukmin itu ditimpa bencana, ditimpa kemiskinan, ditimpa penyakit, bahkan panennya tidak jadi dari duku, dari durian, bahkan dari kebun sawitnya, maka dia bersabar. Bahkan diambil dari orang-orang yang tercinta, meninggal istrinya, meninggal anaknya, meninggal orang tuanya, fasabara fakana khairan lahu, maka itu perkara yang sangat baik bagi dirinya. Dan kebalikannya, jika dia dalam keadaan jaya raya, kaya raya, maka dia bersyukur kepada Allah, maka ini adalah kebaikan bagi dirinya. Maka ini yang menjadi kesimpulan di dalam hadis ini, bahwa Nabi mengatakan ajaban. Maka ajaban di sini bisa di-i'rab apa? Maf'ul mutlak dari fi'il mahdhuf, misalnya yu'jibu amral mu'minin ajaban, bahwa perkara orang-orang mukmin itu sangat menakjubkan. Faidan ya ibadallah la budda an ta'rifu nahnu na'ishu fi hadhihi dunya, kita hidup di dunia ini tidak statis. Kullu nas ya'ishu fi hadhihi dunya laisa fi halatin wahidatin, tidak dalam keadaan statis. Maka oleh sebab itu qalal arab ad-dunya yaumun laka wa yaumun alaik. Wa ma makna dzalik? Ala anna hadhihi dunya yaumun laka qad rubama ad-dunya al-yaum yusahibuk fa anta fi ni'am fa anta fi rahah was salamah wal afiyah wa rizq wa rif'ah wa tamkin fil ard. Maka bisa jadi kamu pada hari-hari ini dunia bersama kamu dalam keadaan kenikmatan, jaya raya, kaya raya, sehat, afiah, banyak harta dan seterusnya. Wa yaumun alaik. Faqala al-arab yaumun laka wa yaumun alaik. Bisa jadi dunia itu menjadi musuhmu pada hari yang akan datang. Maksudnya tidak ada bagian untukmu. Harta habis,
Anak-anak yang dicintai pergi ataupun durhaka kepadanya atau meninggal. Dan orang yang dicintai keluarga kita meninggal. Maka itulah dunia. Qalal Arab ad-dunya yaumun laka wa yaumun alaik wa qalal andunusiyun mada ad-dunya seperti roda yang berputar. Qalal andunusiyun ad-dunya seperti roda kamisli al-ajal fi saykal aw fi sayyarah faqad rubama fawq wa yadur ba'da dalik taht. Idan dunia bagaikan roda yang berputar, kadang di atas, maka pada saat itu jaya raya. Kemudian kadang jatuh terpuruk, tertindas, jadi tindasan mobil, jadi pijakan dari motor di bawah. Maka itulah keadaan dunia dari pepatah Indonesia. Dan pepatah Inggris mengatakan wa fil Injilizi, the life is not flat, bahwa hidup di dunia itu tidak datar. Nahnu na'ish maknahu the life is not flat. Nahnu na'ish fi hadhihi dunya laisat fi halatin wahidatin walakin kama zinc ada alladhi fi fawqina atau fawqana berelif yani fi yatla wa fi yanzil. Hakada fi dunya fi tulu wa fi nuzul. Tulu hina rafa Allahu bi ni'amih wan nuzul hina nazalallahu bil ma'siyah. Fahakada fi hadhihi dunya. Maka orang-orang yang hidup di dunia ini idza kana mu'min, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Maka jika dia seorang mukmin, Nabi merasa takjub. Limada li anna kullu syai' khair lil mu'min. Maka untuk orang yang mukmin itu kullu syai' khair. Apa di sini kebaikannya disebutkan? In asobathu sarra syakara. Maka jika dia dalam keadaan penuh kenikmatan, wa bi nikmati tatimmus shalihat, maka semuanya dari Allah. Faidan rajulun mu'minun lama ya'ishu fi hadhihi dunya fi halatin rahah, di saat dia dalam keadaan tadi diberikan sarra, maka dia mengeluarkan senjata syakara. Maka bagi seorang mukmin mempunyai dua senjata. Lil mu'min lahu silahan fi hadhihi dunya ba'dal ibadah. Mada idza asabathu sarra kharaja silah asyukr. Fa idza kana asabathu dharra kharaja silah ukhra mada as-sabr. Fa kana khairun lahu. Maka seorang mukmin hidup di dunia setelah beribadah, karena diperintah untuk beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, fahuwa lahu silahan, mempunyai dua pedang dalam kehidupannya. Di saat Allah memberikan rizki yang melimpah, kehidupan yang tentram, nyaman, dia mengeluarkan senjata syukur. Fakana khairun lahu. Maka yang demikian itu khairan lahu, kebaikan bagi dia. Fadalilu dalik ma'ruf kama fi surati Ibrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka di dalam ayat ini disebutkan Allah telah mengumandangkan kepada seluruh hambanya, jika kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah, la azidannakum, kami akan menambahnya over and over again, more and more again. Nahnu sanazidukum. La azidannakum. Kalimat la azidannakum, intabihu, fi'lun mudhari' mabni alal fathah lidukhuli nun taukid as-sakilah. La azidanna asluhu
azidu, la azidukum. Walakin Allah lam yakfi atau lam yaktafi bi kalimat la azidukum. Hada amrun sahl la azidukum. Jika kalian bersyukur la azidukum, lam ya'ti Allah bihadzal lafaz fil Quran, lakin binun taukid walam kadalik la azi. Lam huna ziyadah. Asluhu azidukum. Falimada Allah lam yaqul la in syakartum azidukum. Walakin la azidannakum, hunaka faidat. Awalan lam huna lam taukid. Wa nun kadalika taukid as-sakilah. Idan hunaka taukidan la azidannakum bimakna Allah bitaukid sayazid wa yazid. La azidannakum, akan terus menambah dari kenikmatan yang disyukuri. Maka inilah penyebab limada Nabi Muhammad SAW mengatakan ajaban li amril mu'min. Kenapa disebutkan Nabi sangat takjub kepada perkara kaum mukmin? Li'anna idza asabathu sarra syakara. Jika ditimpa dia dalam keadaan kebaikan, kejayaan, kesehatan, rahah al-jasad, warahatil bal, warahah ma'al iyal, wa zaujat, wa zauj, fa idan labudda an tashkuru rabbakum. La in syakartum la azidannakum. Hada huwa sya'nu fi hadal hadith. Idza asabathu sarra syakara. Idan arafna min hadhil ayah wa hadal hadith bi anna asy-syukr harisun ni'am. Bahwa syukur itu penjaga dari nikmah. Faman arada an yubqa hadhihi nikmah minaz zawal faidan labuda an tashkur. Fahunaka dalil kadalik fi hadis. Demikian juga datang di dalam hadis wa huwa muttafaqun alaih an Abi Hurairah, kisah min Bani Israil tadkur salah satun, yang mana yang pertama Aqra, wa kadalika atsani a'ma, wa tsalits abros. Tadkur hadis 3 orang dari Bani Israel, yang pertama gundul, tidak ada secarik rambut pun di kepalanya, sampai kalau dia siang berjalan orang silau, saking terang, saking licinnya. Bahkan tidak ada yang, jika dia berada di kebun, tidak ada yang mendatangi nyamuk dari kepalanya, licin, terpleset. Maka orang ini dalam keadaan botak, berkilau, itu tambahan dari kita. Maka itu perkara yang buruk. Wa amru tsani a'ma, wa amru tsalits abros, kulitnya albino putih. Maka ketiga orang ini dalam keadaan fakir. Hadisnya panjang, kita singkat. Allah mengutus malaikah untuk menguji mereka. Maka datang kepada orang yang pertama abros, kemudian orang yang gundul, dan orang yang buta. Kesimpulannya kita ringkas, diberikan harta dan disembuhkan. Maka apa yang kamu cita-citakan? Aku mempunyai rambut seperti manusia yang lain. Diberikan rambut dan diberikan hewan ternak unta. Kamu yang gundul, atau kebalikannya seperti itu. Yang gundul minta apa? Minta diberikan kesembuhan rambut. Dan yang abros, albino, minta diberikan kulit yang bagus. Dan yang buta diberikan kesembuhan, bisa melihat kenikmatan Allah, dan diberikan gonam. Maka tidaklah beberapa tahun bergulir, orang ini sukses dari ujian kesabaran.
sabar dalam keadaan kemiskinan dan penyakit yang diderita, sekarang diangkat oleh Allah menjadi orang yang kaya raya, afiah. Namun apa di dalam hadis disebutkan? Diuji. Famtahana Rabbuna Jalla wa Ala minasyukur. Hal yashkurun aula ba'dama najaha minas sabr. Fa Allah afahum wa Allah a'tahum amwalan falam yajid sanah ba'da sanah illa al-wadi qadim tala'at bil ghanam, qadim tala'at bil baqarah, qadim tala'at bi al-ibil. Summa ba'da dalik Allah arsala malakan fayati ilaihim sawa. Datang diutus perkara yang kedua, apakah mereka sober sukses, apakah mereka syukur sukses. Maka ujian yang kedua, apakah mereka bersyukur atau tidak. Ini ujiannya. Maka diutuslah malaikat seperti di zaman waktu mereka fakir. Dan malaikat ini sama keadaannya seperti ketiga orang ini. Kepada yang gundul, kepalanya gundul. Dan dalam keadaan abiris sabil, dia terputus dari safar. Kalau di zaman dulu itu alasan yang besar untuk meminta hak dari kaum muslimin. Seseorang yang terputus dari perjalanan, tidak ada bekal, bisa mati di padang yang gersang, maka meminta air dan meminta dari makanan untuk melanjutkan perjalanannya. Maka datang kepada orang yang gundul dalam keadaan gundul, dan orang yang albino dalam keadaan putih kulitnya. Maka keduanya menolaknya. Di saat diminta, aku menginginkan 1 ekor unta saja, atau apa yang bisa kamu berikan dari sapi kamu, kepada orang yang kedua. Keduanya menolak, mengatakan bahwa al-huququ katsirah, maka hak-hak membayar zakat dan yang lainnya telah aku berikan semua. Aku tidak bisa membantumu. Maka diingatkan oleh malaikat ini, bukankah kamu dulu gundul, kemudian Allah menyembuhkan kamu? Bukankah kamu dulu albino, kulit kamu putih, kemudian Allah memberikan kulit yang bagus, dan semua manusia tidak jijik kepada kamu? Dan dulu kalian miskin, Allah memberikan harta, sekarang mempunyai ibil yang banyak, unta, dan sapi-sapi yang banyak. Maka kamu lupa atas diri kamu sendiri. Maka akhirnya mereka tidak bersyukur. Maka datang kepada yang ketiga yang buta. Maka sama mengadu. Malaikat ini dalam keadaan terputus abiris sabil dan dalam keadaan buta. Maka meminta sebagian dari harta yang tidak ada apa-apanya. Berikan aku 1 kambing misalnya. Maka apa kata orang yang harisun ni'am ini? Anta turid mada? Nurid minkum syah. Minta dari kamu hanya 1 kambing dari banyak kambing itu. Apa yang dikatakan? Khudh ma syi'ta wada' ma syi'ta. Laqad kuntu kamitslik fa'afani Allahu wa laqad kuntu faqiran fa'agni yallahu. Maka ambil apa yang kamu inginkan. 1 kambing, kamu ada Triton, mobil, bawa semuanya, angkut 20-30. Bagaimana ada Triton? Belum ada zaman itu Mitsubishi Triton, iya. Bawa 30 kambing. Lagian dia orang miskin, dari mana bawa mobil Mitsubishi? Alhasil, da' masyikta wa khud masyikta. Ambil semampunya. Aku dulu orang yang fakir seperti kamu dan Allah menjayakan aku. Dan aku dulu buta seperti kamu dan sekarang Allah memberikan aku penglihatan. Hada rajul yashkuru rabbahu. Da' masyik wa khud masyik. Laqad kuntu fakiran fa agni Allah. Laqad kuntu a'ma fa syafani Allah. Famada qala al malak ana ji'tu li amtahinak. Aku datang untuk menguji kalian. Laqad sakhatallahu ala sahibaik. Maka Allah telah murka kepada 2 teman kamu yang gundul dan
yang albino. Kenapa? Tidak bersyukur dan pelit, tidak mau memberikan dari apa yang Allah berikan kepada mereka. Diuji dalam keadaan bersyukur, apa yang dia katakan di saat diingatkan, bukankah kamu dulu fakir, kemudian Allah kayakan, sekarang tidak mau memberikan apa yang haknya dari abiris sabil, orang yang terputus dari perjalanan. Mereka mengatakan apa? Bahwa ini semuanya antajirin, bahwa aku adalah anaknya Rangkayo, maka semua harta ini dari keturunan kakek-kakekku yang kaya raya. Bohong. Dia tadinya fakir, kemudian Allah berikan harta, jadi jaya raya, kaya raya, dan dia tidak bersyukur. Maka akhirnya qad sakhatallahu alaihima, Allah murka atas keduanya, Allah menjadikan dia sakit kembali. Jadi gundul lagi, jadi albino lagi, kulitnya putih bagai Hanoman. Kemudian setelah itu dalam keadaan miskin dan papa lagi. Walakin anta amsik alaika amwalak, adapun kamu, kata Allah, pegang harta kamu, tetap dalam sehat afiah, tetap dalam kejayaan, kekayaan. Hada dalil anna syukra mada harisun ni'am. Idan ajaban li amril mu'min kama fi hadal hadis. Ida asobathu sarra syakara. Maka Nabi ta'ajub, terheran-heran dengan perkara orang mukmin. Hidup di dunia semuanya dalam keadaan baik. Bagaimana jika dalam keadaan kejayaan, kekayaan, kesehatan, dia mengatakan wa bi nikmatihi tatimmus sholihat. Maka dengan nikmat Allah ini semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah. Maka orang ini bersyukur, dan kata Nabi, fakana khairon lahu. Jika dia ditimpa kenikmatan dan bersyukur, maka bagi dia kenikmatan yang besar. Kebalikannya, fa in asabathu dharra sabara. Maka tidaklah seorang mukmin yang baik jika dia ditimpa bencana, kemudian dia dalam keadaan kembali kepada Allah, bertaubat dan bersabar. Fa aina dalil katsir minal Qur'an kama misal fil Baqarah wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa hadil ayah tadullu ala as-sabr ala maqadirillah, ala qudratillah, ala qadari khairihi wa syarrihi. Wa basyiri sabirin idan busra lis sabirin idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat ini diamalkan oleh seorang sahabiyah Ummu Salamah. Hadhil ayah daiman tudandinuha sahabiyah al-jalilah Ummu Salamah. Kama sabata fi Muslim an Ummi Salamah. Lama kanat Ummu Salamah mata zawjuha fi ghazwati Uhud. Fi ghazwati Uhud kam minan nas matu min afdalin nas matu. Faqalat Ummu Salamah ayu rajulin afdal min Abi Salamah. Fa ayu rajulin afdal min Abi Salamah wa Abu Salamah kan rajulun minas sahabi al-adim. Dia dalam keadaan seorang sahabi yang agung, meninggal. Maka Ummu Salamah ditinggal menjadi janda, murammalah, bisabab Allah akhada Abu Salamah. Allah akhada Abu Salamah. Famada qalat Ummu Salamah, apa yang dikatakan oleh Ummu Salamah sering diulang-ulang oleh dia, mendengar Nabi mengatakan idza asabatkum musibah faqul
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka jika kalian dalam keadaan musibah, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan doakan Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka wahai Allah, setelah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wahai Allah, berikanlah aku pahala dari kesabaranku ini, dan gantikan aku atas kesabaranku ini dengan yang terbaik. Fa ba'da sinin Allah zawajaha bi man? Bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fakanat Ummu Salamah tasbir wa taqul ayyu sahabi afdal min Abi Salamah. Tidak ada orang yang paling baik dari Abi Salamah. Maka Allah menggantikan dengan yang terbaik dari Abi Salamah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka oleh sebab itu, bagi yang selalu dalam keadaan diuji bersabar, berdoalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati. Pertama, wahai Allah, berikanlah kepadaku pahala atas kesabaranku. Diambil dari orang-orang yang tercinta, atau mempunyai usaha yang bangkrut, maka hilang uangnya, sabar. Wa mada wakhlif li khairan minha, wahai Allah, gantikanlah dari apa yang engkau ambil dengan yang terbaik. Maka jika meninggal suaminya yang tercinta, digantikan oleh Allah dengan Nabi Muhammad. Maka inilah yang menjadi pendalilan bagaimana Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min. Maka sangat menakjubkan perkara dari kaum muslimin, semuanya dalam keadaan kebaikan. Jika dalam keadaan jaya raya, kaya raya, mengeluarkan pedang syukur, baik baginya. Dan dalam keadaan miskin dan papa dan penuh penderitaan, mengeluarkan pedang kesabaran dan baik baginya. Wa lafad wa ma laisa dzalika illa lil mu'min. Maka yang perkara ini tidaklah kecuali bagi mukmin saja. Kharaja min dzalika al kuffar. Maka orang-orang yang kafir, ya ibadallah. Haula al kuffar la khaira fi dunya, la sabr wala syukur. Intabihu. Idan al kuffar fi dunya min ashab nujum sinema, nujum fi sinema fi Hollywood, atau nujum mal'ab kama CR7 wa ila akhir. Famada, di sini mereka orang-orang kafir yang jaya raya, kaya raya, dari bintang Hollywood ataupun bintang lapangan CR7 dan yang lainnya. Maka di sini jangan dikatakan kepada mereka baik, karena mereka sama sekali dalam keadaan kufur. Maka Allah memberikan harta yang melimpah kepada mereka, badan yang sehat, usianya 40 tahun masih produktif, 935 goals. Maka Allah berikan badan yang sehat, harta yang melimpah, dan yang lainnya. La tafrah bihada, inama hada istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun inna kaidi matin. Maka Allah mengatakan, kami akan memberikan istidraj. Apa makna istidraj? Istidraj adalah kama dzukira fil hadis, fa innallaha idza a'ta amwalan wa dunya lil abd ala ma'asihi fantabih fa inna hadza istidraj. Maka definisi istidraj dalam hadis, ada hadisun sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awas jika Allah memberikan rizki yang melimpah di dunia jaya raya dan dia meninggalkan ibadah, dan dia dalam keadaan meninggalkan menuntut ilmu, meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah, tunggulah bahwa kejayaan itu hanya tipu daya dari Allah, sehingga Allah menjadikan dia lalai. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka di saat seorang menjauhi majelis ilmu, menjauhi dari
perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah, justru malah kaya raya, jaya raya, maka di dalam hadis ini hati-hati. Justru Allah melalaikan kamu. Allah menjadikan kamu dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, dan kamu dalam keadaan hatinya tentram, jaya raya, kaya raya. Tunggulah, inna kaidi matin, bahwa sungguhnya tipu muslihat Allah itu sangat agung. Allah menginginkan orang ini dalam keadaan bergelimang dalam keburukannya, dalam dosa-dosanya, dan orang ini lupa daratan. Semakin jauh kepada Allah, semakin jaya raya. Maka begitu pun orang-orang kafir, semakin jaya raya, badannya disehatkan, uangnya melimpah, dan popularitas yang paling dari itu semua. Tidak ada di dunia ini yang tidak mengetahui dari Fulan ibnu Fulan karena populer. Maka sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang ini tidak bersyukur dan tidak masuk kepada Islam dan tidak berpikir untuk kehidupannya. Apakah di dunia ini hanya seperti ini saja? Apakah di dunia ini kita tidak beribadah, hanya melaksanakan rutinitas, main film ataupun lari-lari di lapangan, mencetak gol, kemudian celebration, kemudian disorot oleh media, hanya itu saja. Tidak ada ibadah, tidak ada melelahkan badan untuk beribadah kepada Allah. Maka Allah tutup dari perkara-perkara taubat, maka dia hidup bergelimang dengan kenikmatan dan bergelimang dengan kemaksiatan. Idan la tafrah. Idan hadal hadis, maka kalau begitu hadis ini illa lil mu'min kharaja bihi kafir. Idan al kafir ya ibadallah fi halati rahah kufur wasyirk. Wa kadzalika fi halatil miskin. Haula al kufar laisa kulluhum agniya. Maka tidak semua orang kafir itu kaya raya, jaya raya. Kalau kita rujuk di Amerika, berapa orang miskin, terutama di zaman now. Maka banyak orang-orang yang mati di jalanan. Masih mending di Indonesia, orang-orang miskin masih alhamdulillah diberikan tempat-tempat rehabilitasi. Maka mereka orang-orang miskin diberikan kepada mereka kokain ataupun menjadi extension di pinggir-pinggir jalan, maka mereka bagaikan zombie dan mereka dibiarkan begitu saja. Berapa orang yang wisma, tidak mempunyai rumah, dan di sana cuacanya ekstrim seperti di Eropa, di Amerika, maka musim dingin, salju. Beda dengan di Indonesia, orang-orang miskin yang hidup sederhana hanya gubuk, maka masih bisa hidup karena cuacanya cuaca tropical, 29 derajat, 27 ada hujan alhamdulillah. Namun di sana di bawah 0 derajat dalam keadaan 3 bulan salju. Orang-orang yang tidak punya rumah bagaimana tinggal di jalanan dalam keadaan salju? Maka matilah kau. Maka di sini Allahul Musta'an, orang-orang yang kafir dalam keadaan kemiskinan pun buruk. Kenapa mereka tidak meminta kepada Allah? Mereka tidak bersabar, tapi dalam keadaan kesyirikan, dan di saat berdoa mengetuk kening dan menetuk dada kanan dan dada kiri dan mengatakan for the Father, untuk ayah Allah Bapa di langit, di surga, and his son, dan untuk anaknya, anak Allah, and the soul of the Spirit, untuk malaikat Jibril atau Bunda Maria. Dalam keadaan kefakiran, kemiskinan, dia mengetuk kening, dada kanan dan dada kiri, melaksanakan kesyirikan kepada Allah. La khaira fi khairin wala syarrin, hada huwa kharaja lafad wa hada lil mu'min
Maka ini hanya untuk bagi mukmin, keluar orang-orang kafir. Idan haula al-kafir la syukur wala as-sabr. Idan kullu fi syarr. Semuanya dalam keadaan keburukan. Wa idza kana haula mathalan yunfik amwalahum, haula al-aghniya yunfik amwalahum wala tuqbal. Maka jika mereka pun misalnya ingin berinfak dan infak mereka riya, maka tidaklah dari bintang film ini kecuali memberikan kepada yayasan, dan yayasan-yayasannya juga yayasan-yayasan yang tidak berhubungan dengan orang muslim, misalnya seperti yayasan binatang-binatang yang langka ataupun Greenpeace ataupun yayasan kura-kura hijau dan seterusnya yang sudah langka, atau bahkan kepada penduduk Palestina, maka uang-uang mereka tertolak. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Maka Allah mengatakan tidaklah diterima infak-infak harta-harta mereka karena kekufuran kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa idan al-khulasah barakallahu fikum, hadis ini keutamaan bagi seorang mukmin, wa hada laisa illa lil mukmin. Maka maknanya tidaklah keutamaan ini kecuali bagi mukmin, adapun orang-orang kafir fala khairu